Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Elohimers. Cek. Boleh nggak tes dulu ya? Elohimers. Waduh, bisa lebih kenceng, kayaknya banyak banget soalnya orangnya. Elohimers. Solid man, oke. Senang banget dari tempat ini bersama dengan kalian. Tadi nyembah udah kayak semuka penuh air mata ya, jadi mohon maaf kalau bedanya udah luntur gitu. Diberkati banget sama PAW-nya, thank you tim PAW hari ini. Ini Boleh bingung kasih mau tepuk tangan ngapain. buat kalian yang ada di tempat ini semuanya, yuk. Bersyukur sama Tuhan Yesus, kami boleh dikasih kesempatan untuk sharing tentang penyembahan di tempat ini. Kami bukan Robert dan Lea, kami Yohan dan Linda ya. Siapa tahu dia gak kenal ya, nih nanti salah kirain Robert dan Lea gitu. Nah, thank you juga buat leaders yang di tempat ini yang udah percayakan kami ya. Bukan karena kami lebih hebat, bukan karena kami lebih jago dan ngerti tentang worship. Tapi yuk kita belajar sama-sama tentang penyembahan hari ini. Kita gak akan lama karena kita pingin worship lagi ya. Oke, bareng-bareng ya. Yuk sama-sama kita mau baca di dalam Yohanes 4 ayat 23. Boleh kita baca sama-sama ya? Yuk. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Waktu aku baca ayat ini kayaknya ke highlight kata-kata yang sudah tiba sekarang. Aku ngerasa kayak Tuhan, yes, sudah tiba sekarang di EYC. Aku percaya Tuhan mau bangkitkan penyembah-penyembah yang benar, amin. Seperti yang dikehendaki Bapa. Hari ini di antara kita semua sih adalah penyembah-penyembah yang benar. Seperti yang Tuhan mau. Coba dong katakan kiri kanan dulu, itu kamu. Amin. Yuk kita mau belajar apa sih, tapi ini ada kata penyembah ya. Di dalam bahasa aslinya kata penyembah ini kata aku pelajarin itu dari kata yang namanya proskuneo. Di situ aku tulis arti-artinya proskuneo, kalau kalian bisa mau cek di Sabda namanya di Google ya. Itu aku tulis ya beberapa itu. Digunakan untuk penghormatan yang ditunjukkan kepada manusia dan makhluk yang memiliki peringkat lebih tinggi. Yang kedua, memuja, mengagumi. Jadi penyembah itu memuja, mengagumi, bersujud sebagai penghormatan, berlutut membungkukkan diri. Terus yang ketiga ada lagi, di antara orang timur, ini kebiasaannya orang Persia terutama, jatuh berlutut dan menyentuh tanah dengan dahi sebagai ungkapan penghormatan yang dalam. Ada rasa hormat yang dalam. Terus yang keempat, mencium. Seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya untuk mengibah, untuk merendahkan diri. Nah dari 4 ini aku mau ambil ada 3 hal tentang penyembahan ya. Yang pertama langsung ya, yaitu sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Jadi penyembahan kita bisa nyembah Tuhan. Kalau yang pertama kita sadar, siapa kita ini di hadapan Tuhan. Kejadian 2 ayat 7 bilang gini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tahu nggak? Waktu Tuhan bikin kita, Tuhan tuh nggak ngomong kayak kucing ya. Jadi kucing gitu, nggak kan? Waktu Tuhan bikin kita itu dibentuk ya, pakai tangan Tuhan bikin gitu, model itu kan. Tapi sebelum dihembusin sama nafasnya Tuhan, kita tuh masih tetap tanah. Pada waktu nafasnya Tuhan, roh Allah itu dihembuskan, baru apa? Manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya apa? Kalau enggak ada roh Allah dalam kita mati. Enggak bisa ngerjain apa-apa. Kita enggak bisa ngapa-ngapain tanpa Tuhan, itu artinya. Kalau kita sadar seperti itu, akan ada penyembahan. Amin. Hari ini siapa yang benar-benar sadar bahwa aku enggak bisa tanpa Tuhan? Aku bisa kerja kayak gini, aku sekolahku kayak gini, semua usahaku, apa yang aku punya saat ini itu karena Tuhan. Kalau kita sadar itu, kita akan kasih penyembahan sama Tuhan. Yes, Kau yang layak Tuhan, bukan karena aku. Itu ya. Yang kedua, ingat akan kasih dan pertolongan Tuhan. Tadi ada kata-kata seperti anjing ya kan. Anjing yang apa? Kata-kata proskuneo itu artinya mencium. Tapi menciumnya itu kayak anjing yang menjilat tangan tuannya gitu loh. Nah, kenapa sih anjing kok suka jilat-jilat gitu ya kan? Tangan tuannya tapi ini ya, nggak jilat sembarangan nih, tangan tuannya gitu. Berarti orang yang dia kenal. Aku cek di Google, aku tadi mau tanya Tena sih tapi nggak ketemu gitu kan. Kan Tena yang punya anjing, aku nggak punya soalnya. Nah, jadi ternyata anjing itu menunjukkan kasih sayangnya atau kedekatan emosionalnya sama pemiliknya ini dengan cara menjilat.
Itu karena dia pelajari dari induknya yang suka jilat-jilat dia gitu kan sejak kecil. Artinya itu dia tuh menunjukkan I love you. Ya kata I love you gitu kan. Nah mungkin sering ya beberapa kalian masih ngerti, proskuneo udah ngerti aku gitu. Artinya mencium kayak anjing gitu kan. Tapi aku jadi mikir, kenapa sih anjing itu kok mau ya datang sama Tuhan. Aku lihat kalau aku pernah dengar ceritanya Tena kalau siapa sih Wayne itu ditinggal pergi Tena kan lama, terus Tena datang, wah lonjak-lonjak gitu kan, datang sama Tena gitu kan, happy banget gitu kan. Anjing itu selalu happy kalau pemiliknya datang, kenapa tapi gitu kan, kenapa sih gitu? Karena dia merasa dikasihi. Aku gak tahu ya, apakah ada anjing liar yang mau datang ke tangan kita kalau gak kenal gitu maksudnya tuh. Aku rasa enggak ya kan, gak mungkin ya, digigit ya pastinya. Aku soalnya takut sama anjing, jadi aku gak tahu tentang peranjingan. Tapi aku merasa gak akan deh anjing itu mau datang ke tangannya seseorang yang gak sayang dia. Karena anjing itu bisa ngerasain, ya kan. Jadi apa? Hanya kalau kita tuh mengingat kebaikan Tuhan, kasihnya Tuhan, baru akan ada penyembahan. Kita kan gak bisa bilang I love you Jesus. Kalau kita tuh tahu bahwa kita tuh disayang Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan apa? Rasul Paulus bilang gini, aku berdoa supaya kamu bisa memahami betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya kasih Tuhan. Karena kalau kamu nggak paham kasihnya Tuhan, kamu nggak bisa nyembah Tuhan. Kamu nggak bisa berhubungan sama Tuhan, nggak bisa connect. Kamu tahu nggak kalau kamu disayang Tuhan? Ngerasa nggak? Enggak sih, biasa-biasa aja. Kita nafas aja disayang Tuhan ya kan? Kalau nggak sayang udah mati, diambil udah. Hari ini kita ada karena kita disayang Tuhan. Dan anjing itu kalau aku ini gambaran rasa tahu berterima kasih. Dia nggak pernah lupa sama kebaikan yang dilakukan tuannya. Pengabdian, kesetiaan. Aku ingat ada cerita Hachiko. Walaupun aku nggak sukanya, aku suka cerita Hachiko ya. Tahu nggak sih? Boleh ada yang tahu nggak cerita Hachiko? Atau nggak ada yang tahu? Tahu ya? Tentang anjing yang dimiliki profesor gitu kan, tadi profesornya stroke, mati waktu ngajar. Jadi tiap hari dia nganterin profesornya ke stasiun gitu kan, pagi dan ini kayaknya ya jemput dan nganter gitu kalinya. Nah waktu itu profesornya nggak pernah pulang karena stroke mati di tempat dia ngajar, di tempat kuliah gitu loh. Jadi nggak pernah balik. Nah dia selalu datang ke stasiun situ, dia nungguin gitu loh, mana, nggak ada. Dan sampai stasiun itu direnovasi, dia tetap setia di situ. Dia diadopsi sama orang yang notabene itu agak jauh rumahnya dari stasiun. Dia tetap balik ke situ. Dia nunggu tuannya. Kesetiaan. Kenapa? Karena dia nggak lupa. Dia nggak lupa sama apa yang dikerjakan tuannya kepadanya. Kalau kita nggak lupa sama apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, kita akan selalu menyembah Tuhan. Gak usah disuruh, gak usah WL-nya ngomong, ayo nyembah Tuhan, suaranya agak keras, angkat tangan, gak perlu. Keluar sendiri dari hati. Gak usah disuruh, kita angkat tangan sendiri. Tuhan thank you. Ya toh. Ada satu hal yang aku juga heran, kenapa ya anjing ini Tuhan ada di dalam kata penyembahan. Karena anjing itu zaman dulu kan, itu binatang yang haram, ya kan, gak kudus. Aku dapat gini sih, aku coba dapat satu hal. Itu gambaran kita. Sorry ya, bukan kita anjing ya, tapi seperti gitu loh. Apa? Kita ini gak layak. Kita itu bisa ada di sini, bisa nyembah Tuhan masuk karena dilayakkan oleh Tuhan. Dan hari ini ayo kita orang-orang yang sudah dilayakkan, yang dari gak layak jadi layak. Biarlah dari hidup kita keluar penyembahan buat Tuhan. Gak pernah lupa sama apa yang Tuhan kerjakan. Amin. Dan yang ketiga, penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Penyembahan itu akan membuat kita menyerahkan hidup sama Tuhan sih. Di dalam ayatnya ya, tak tahu 1 Samuel berapa tadi ya? Boleh ditampilkan 1 Samuel 24 enggak sih tadi? Mulmet. Oke, aku enggak kelihatan nih, sebentar. Tunggu. Tentang Daud ya. Daud itu seorang true worshipper, ya enggak sih? Terkenal lah ya. Dia seluruh Alkitab itu dia tuh true worshipper. Pertama dia tuh tahu, selalu meninggikan Tuhan. Dia tahu sadar siapa dia, siapa Tuhan. Tuhan kok Allah yang besar, selalu gitu kan, kata-kata Mazmurnya ya. Yang kedua, dia selalu ingat kebaikannya Tuhan. Dia selalu ngomong, pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan itu berbuat baik kepadamu. Dan yang ketiga,
dia itu serahkan hidupnya sama Tuhan. Tahu nggak sih, waktu kita menyembah Tuhan, kita tuh lagi nyerahin hidup sama Tuhan. Itulah sebabnya, gini, menyerahkan hidup sama Tuhan, terus Tuhan itu turun tangan dalam hidup kita. Itulah sebabnya, waktu orang Israel nyembah Allah lain, Tuhan angkat tangan, nggak mau nolong. Ya nggak? Kalau Israel mulai belok, nggak setia sama Tuhan, menyembah Allah lain, Tuhan langsung nggak kasih kemenangan, nggak ada pertolongan. Kenapa? Waktu kita nyembah Tuhan, kita tuh kayak lagi ngomong, Tuhan, aku serahkan hidupku sama Tuhan. Dan Tuhan turun tangan. Kalau kamu nyembah Tuhan, hidupmu tuh aman, hidupmu tuh jaga sama Tuhan, ditolong Tuhan, ada pertolongan, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Tapi kalau kita mulai belok-belok, nggak setia, ada yang lain, mungkin nggak cuma orang atau apa, tapi mungkin hobi kita lah, HP kita, gadget kita nggak lagi utamain Tuhan. Hati-hati, pertolongan Tuhan mungkin sudah Tuhan angkat tangan. Karena kita nggak serah hidup sama dia, masa dia bisa turun tangan? Nah yuk kita baca ya. Di dalam, ini, 1 Samuel 24 ayat 11. Sekarang Baginda mengalami sendiri, ini versi bahasa Indonesia masa kini ya. Sekarang Baginda mengalami sendiri bahwa di dalam gua tadi, Tuhan telah menyerahkan Baginda kepada hamba. Hamba telah dibujuk oleh seseorang untuk membunuh Baginda, tetapi hamba menolak. Hamba menjawab bahwa hamba tidak mau menyakiti raja hamba yang dipilih Tuhan. Dan ayat 13, semoga Tuhanlah yang memutuskan siapa di antara kita yang bersalah. Tuhanlah kiranya yang membalas perbuatan Baginda terhadap hamba. Namun sedikit pun hamba tidak akan menyakiti Baginda. Ini sikapnya Daud waktu dia dikejar Saul ya. 2 kali dia punya kesempatan untuk membunuh, tapi dia gak pakai. Kenapa? Karena dia tahu, dia serahkan hidup sama Tuhan. Dia taat sama Tuhan. Artinya apa? Dan mati nggak? Daud mati nggak? Dia nggak balas loh. Musuhnya itu mau bunuh dia. Dia punya kesempatan bunuh, dia nggak bunuh kan? Mati nggak dia? Mati apa hidup? Siapa yang bilang mati? Siapa yang bilang hidup? Yang bilang hidup. Yang nggak angkat tangan? Mati hidup antara tengah-tengah? Sekarat? Nggak ya? Daud hidup dan dia jadi raja 40 tahun. Ada orang-orang mungkin nggak suka kamu misalkan ya kan? Orang-orang berusaha nyakitin kamu. Tahu nggak kalau kamu nyerahin hidup sama Tuhan? Kamu taat sama perintah Tuhan, nggak balas mereka. Tuhan turun tangan. Nggak perlu orang lain. Amin? Yuk sama-sama kita ulangi ya tadi ya. Penyembahan itu apa? Nomor 1, sadar. Penyembahan itu ada dari hidup kita. Kalau kita sadar siapa kita dan siapa Tuhan. Kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain tanpa Tuhan. Yang kedua, penyembahan ada kalau apa? Kita selalu ingat kasih dan kebaikan Tuhan. Kita itu dilayakkan oleh darah Yesus. Kita nggak bisa nyembah Tuhan, tapi karena hari ini. Bahkan setiap hal yang kita punya di hidup kita itu karena Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, menyerahkan hidup sama Tuhan. Penyembahan ada kalau kita itu nyerahin hidup sama Tuhan. Waktu Daud bilang gitu, Tuhan langsung lihat, ini penyembahan. Dan Tuhan turun tangan. Amin. Teman-teman ini pertama kali ya, jadi kita pelayanan bersama. Thank you buat Aldo yang kasih kesempatan. Cuman hari ini aku sama Linda memang mau kita sama-sama berdoa, sama-sama menyembah Tuhan. Cuman mungkin pemain musik silakan bisa naik. Izinkan aku nambahin sedikit teman-teman. Teman-teman kalau kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, apakah, coba teman-teman pikir deh, kalau kita menyerahkan diri kita sama Tuhan, itu adalah sebuah penyembahan. Apakah penyembahan itu terbatas hanya di gereja? Iya enggak? Enggak teman-teman. Penyembahan itu tidak terbatas di saat ini. Jadi dulu waktu aku masih di IWC, sering ada komplain. Oh anaknya sering ke gereja, tapi di rumah enggak mau bantu orang tuanya. Moga-moga sekarang enggak ada, zaman dulu. Tapi penyembahan itu bukan hanya berhenti di gereja. Penyembahan itu adalah gaya hidup. Penyembahan itu apa yang teman-teman lakukan setiap hari. Dalam pekerjaan, di sekolah, di kampus, di mana lagi. Dengan orang tua. Karena teman-teman tuh hormat sama Tuhan. Teman-teman tuh kagum sama Tuhan. Teman-teman tuh respect sama Tuhan. Ya, aku mau cerita sedikit ya.
Aku bukan bukan gitu ya. Aku punya seorang anak buah, kebetulan aku punya anak buah. Nah, anak buahku ini aku sales ya. Bukan satu hari, berhari-hari aku coba sabar, tapi satu hari aku kayak udah diubun-ubun itu kerjaannya nggak benar, menurut aku ya, mungkin menurut dia benar nggak tahu ya. Tapi aku pengen marah gitu, pengen marah banget. Tapi hari itu aku belajar tentang definisi penyembahan yang ini. Penyembahan adalah gaya hidup. Jadi waktu aku mau marah, Tuhan tuh ngomong, apakah aku pribadi yang seperti itu? Kalau kamu menghormati aku, kalau kamu merefleksikan Tuhan dalam hidup kamu, apa yang akan kamu lakukan sama anak buahmu ini? Wah, aku langsung, yang mulainya dari marah, ada ayat firman Tuhan ya, yang apa? Apa yang ada di pikiran Allah tuh? Dia yang hafal ayat, aku enggak. Apa yang ada di pikiran Allah? Jadi kita tuh harus memikirkan apa yang di pikiran Tuhan. Ya. Dan aku mikir, iya kalau Tuhan mungkin enggak segitu ya. Dan aku melakukan penyembahanku kepada Tuhan, merespek Tuhan dengan melakukan seperti yang harusnya Tuhan lakukan. Itu penyembahan teman-teman. Saat teman-teman naik motor, ya dulu aku naik motor. Dulu kalau motor tuh, mungkin anak sekarang enggak ya, disalip tuh langsung gitu ya. Kira-kira apakah itu bentuk penyembahan kita sama Tuhan? Enggak teman-teman. Coba renungkan. Penyembahan itu sekali lagi tidak dibatasi di gedung gereja. Tapi saat teman-teman sendiri di kamar, apa yang teman-teman lihat, saat teman-teman main handphone sendiri, saat teman-teman gaul sama teman-teman yang lain, aku nggak tahu cewek ya, tapi kalau cowok, ya apa yang kalian ucapkan. Jadi penyembahan itu adalah gaya hidup. Mari teman-teman bawa tadi yang Jelinda katakan, bawa itu sebagai gaya hidup kita. Setiap saat, dimanapun kita berada, mari kita menyembah Tuhan. Penyembahan itu kalau ada teman-teman yang lain berdoa 5 waktu, ada apa lagi? Enggak, kita sepanjang waktu. Sepanjang waktu dengan sadar, kita respect, kita kagum, kita menghormati Tuhan. Kita melakukan semua yang kita lakukan sebagai bentuk respect kita sama Tuhan. Aku tahu banyak kita gagal lah. Banyak kita nggak sempurna, banyak kita lupa, banyak kita emosi. Tapi teman-teman, satu hal yang teman-teman harus tahu, Tuhan tuh ada di tempat itu. Tuhan tuh ada di hati kita, Tuhan tuh mengerti. Ya kan? Jadi teman-teman, bawa penyembahan itu sebagai gaya hidup. Yang kedua, moga-moga yang terakhir ya. Kalau penyembahan itu sudah jadi gaya hidup, sadar setiap saat tadi sadar, ya kan? Setiap saat kita sadar, itu penyembahan kita di gereja, ya. Kalau kita sudah terbiasa setiap hari di gereja, kita akan secara refleks ya, secara alami kita akan nyembah Tuhan. Dan penyembahan yang Tuhan kehendaki itu adalah penyembahan yang jujur dari dalam hati. Jujur aja, penyembahan itu harus jujur dan keluar dari dalam hati. Ya, teman-teman, aku nggak tahu dengan teman-teman, tapi pernahkah teman-teman ngerasa kecewa sama Tuhan? Kok kecewa sama Tuhan gimana saya nyembah? Bisa teman-teman, saya enggak. Saat kalian ngerasa enggak ketemu Tuhan sama sekali, saat ngerasa penyembahan itu kosong, bisa enggak kita nyembah Tuhan? Bisa. Kuncinya cuma satu, jujur di hadapan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, aku beberapa tahun belakangan ini, bukan 1-2 bulan, tapi beberapa tahun aku lagi struggle. Aku lagi start satu kerjaan yang baru, dan pada saat start kerjaan yang baru tuh nggak semulus yang teman-teman bilang, wah enak kan punya usaha sendiri. Oh nggak semudah itu kawan, nggak semudah itu. Kita nggak dibayar orang, ya kita nggak punya barang, kita nggak punya modal sampai habis.
Dia Linda mungkin tahu, aku sering bangun jam 3, jam 2 nggak jelas gitu. Dan pada saat itu aku bertanya, Tuhan di mana Tuhan? Ya, di mana Tuhan? Di poin di mana seharusnya kita nggak bisa nyembah Tuhan. Di poin di mana kayak ngerasa Tuhan itu nggak ada. Aku nggak tahu, teman-teman pernah ngerasa gitu nggak? Atau teman-teman yang lain ada pada angkat tangan, nyembah Tuhan, nangis. Teman-teman kayak, ngapain sih? Ini apa sih ini? Teman-teman, yang Tuhan mau penyembahan yang jujur. Teman-teman bisa ngomong sama Tuhan kok. Karena tadi Roh Allah kan tinggal di dalam hati kita kan? Iya enggak? Tuhan waktu ciptain manusia tadi di keluaran ya? Tuhan tuh hembuskan, kejadian, sorry. Tuhan tuh hembuskan nafas, dan tahu enggak? Kita ini diciptakan untuk jadi bait Roh Allah. Jadi teman-teman ngerasa apa, teman-teman tahu, Tuhan tuh tahu. Teman-teman cuma perlu jujur di hadapan Tuhan. Ngomong aja. Kalau lelah, kalau sedang ngerasa nggak dapat apa-apa, ngomong. Dan mulai jujur dari dalam hati. Katakan, Tuhan, aku tahu aku harus nyembah Tuhan. Tapi aku susah Tuhan hari ini. Dan mulai datang sama Tuhan. Mulai ingat segala kebaikan Tuhan. Ya kan? Tadi kan gitu, nomor 2 kan ingat. Ingat segala kebaikan Tuhan. Ingat segala kemurahan Tuhan. Mulai connect sama Tuhan. Teman-teman gak perlu insecure. Gak aman. Merasa, kalau Tina itu kalau nyembah Tuhan keren banget. Aku gak bisa kayak dia. Atau mungkin teman-teman yang baru. Aku harus ngomong apa ya? Aku harus ngomong haleluya. Tapi aku gak pingin ngomong, kok Tina. Bukan, Tina di situ. Aku kaget aku. Loh, Tina di situ. Sama Yolanda. Teman-teman merasa nggak tahu harus ngomong Pak. Teman-teman, Tuhan tuh tahu bahasa Jawa. Tuhan tuh tahu bahasa. Teman-teman bisa apapun juga sama Tuhan. Jadi teman-teman hari ini saat kita nyembah Tuhan, yuk jadi jujur yuk. Jadi apa adanya yuk. Yuk nyembah Tuhan seperti yang ada dalam hati teman-teman. Nyembah Tuhan seperti yang Tuhan yang engkau kenal dalam hidupmu. Aku tahu teman-teman sudah ikut Tuhan gak 1 hari 2 hari, jatuh bangun, pernah mengalami banyak hal sama Tuhan. Pengalaman itu berharga. Pengalaman itu akan membuat kalian ngerti bahwa kalau teman-teman ada sampai hari ini, semua karena Tuhan. Amin. Yuk, teman-teman aku bebas sih, teman-teman mau duduk, mau berdiri, mau tengkurap, mau sujud. Tapi siang hari ini kita mau kasih waktu buat Tuhan. Kita mau nyembah Tuhan. Aku cuma minta teman-teman, yuk jujur. Ada satu lagi. Satu cara yang paling mudah. Kalau teman-teman gak bisa nyembah Tuhan. Kalau teman-teman gak tahu cara nyembah Tuhan. Ini ada lagu. Lagunya pertama ya, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Nyanyikan setiap kata-kata yang ada di lagu ini dengan sungguhan hati. Jadi kan penyembahan itu yang jujur keluar dari dalam hati. Katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan Ku melakukan yang Kau inginkan. Katakan dengan sungguh-sungguh. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Mari kita nyembah Tuhan. Ku terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Aku nggak tahu dengan teman-teman, tapi pada saat kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh, lagu ini aku udah sering kali aku nyanyiin, tapi aku pengen nyanyi lagu ini lagi. Hari ini aku cuma pengen, yuk kita terhubung sama Tuhan. Nangis bukan sedih, teman-teman. Tapi aku merasa jamban Tuhan. Aku merasa Tuhan ada di tempat ini.
Dan Tuhan yang sama ingin terhubung dengan teman-teman. Tuhan tuh tahu kegalauan teman-teman. Tuhan tuh tahu kelemahan teman-teman. Ketidakmampuan teman-teman. Tuhan tuh tahu. Sangat tahu. Kalau dibilang aku seorang penyembah, mungkin aku jauh dari itu. Tapi aku mau nyembah Tuhan. Karena Dia layak. Dia yang mengerti aku. Pada saat kita ada dalam dosa, pada saat kita nggak bisa berbuat apa-apa, saat kita nggak layak, Tuhan tuh mati buat kita. Teman-teman nggak usah tunggu layak, nggak usah. Karena saat teman-teman masih berdosa, Tuhan sudah mati buat teman-teman. Mari siang hari ini, aku nggak tahu dengan teman-teman, nyanyikan setiap kata-kata aja, nyanyikan aja dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu keluarkan kata-kata itu dari hatimu. Lagu-lagu ini diciptakan oleh pencipta lagu yang diurapi Tuhan. Setiap kata-kata itu seperti firman yang hidup dalam kehidupan teman-teman. Saat teman-teman katakan dan setuju, rasakan nanti Tuhan bisa hadir dalam kehidupan teman-teman.